Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Matius 1, ayatnya yang ke-1 sampai dengan 17. Inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham mempunyai anak Ishak. Ishak mempunyai anak Yakub, Yakub mempunyai anak Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda mempunyai anak Peres dan Zerah dari Tamar. Peres mempunyai anak Hezron. Hezron mempunyai anak Ram. Ram mempunyai anak Aminadab. Aminadab mempunyai anak Nahason. Nahason mempunyai anak Salmon. Salmon mempunyai anak Boas dari Rahab. Boas mempunyai anak Obed dari Rut. Obed mempunyai anak Isai. Isai mempunyai anak Raja Daud. Daud mempunyai anak Salomo dari istri Uria. Salomo mempunyai anak Rehabeam. Rehabeam mempunyai anak Abia. Abia mempunyai anak Asa. Asa mempunyai anak Yosafat. Yosafat mempunyai anak Yoram. Yoram mempunyai anak Uzia. Uzia mempunyai anak Yotam. Yotam mempunyai anak Ahas. Ahas mempunyai anak Hizkia. Hizkia mempunyai anak Manasye. Manasye mempunyai anak Amon. Amon mempunyai anak Yosia. Yosia mempunyai anak Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya mempunyai anak Sealtiel. Sealtiel mempunyai anak Zerubabel. Zerubabel mempunyai anak Abihud. Abihud mempunyai anak Elyakim. Elyakim mempunyai anak Azor. Azor mempunyai anak Zadok. Zadok mempunyai anak Akhim. Akhim mempunyai anak Eliud. Eliud mempunyai anak Eleazar. Eleazar mempunyai anak Matan. Matan mempunyai anak Yakub. Yakub mempunyai anak Yusuf suami Maria. Dari Maria lahir Yesus yang disebut Kristus. Jadi, seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Sahabat Alkitab, beberapa suku di Indonesia yang memiliki sistem marga atau farm seringkali menaruh perhatian besar pada silsilah. Alasan mereka adalah agar tidak kehilangan sejarah serta mengingatkan anggota marga mengenai asal-usul mereka. Harapannya dimanapun mereka berada, jika bertemu dengan orang semarga, maka artinya mereka bertemu dengan keluarganya. Pada teks kita kali ini, tercantum silsilah yang panjang dari Tuhan Yesus. Apakah maksudnya? Teks pembuka dalam Injil Matius ini memberi kita gambaran yang kaya tentang karya keselamatan Tuhan di sepanjang sejarah umat Israel. Kita dapat menyaksikan bahwa silsilah Yesus bukanlah sekedar daftar nama, tetapi juga sebagai bukti kesetiaan Allah pada janjinya. Penyertaannya bahkan melalui orang-orang yang berasal dari latar belakang yang tidak sempurna, atau bahkan dianggap rendah oleh masyarakat pada zamannya. Dalam silsilah ini kita melihat Yesus berasal dari keturunan Abraham dan Daud, dua tokoh yang sangat penting bagi bangsa Israel. Melalui keturunan Abraham, Allah berjanji untuk memberkati seluruh bangsa di bumi. Hal ini terdapat dalam Kejadian 22 ayatnya yang ke-18, dan melalui keturunan Daud, Allah berjanji akan mendatangkan seorang raja yang akan memerintah selamanya. Hal ini terdapat dari Yesaya 11 ayatnya yang ke-1 dan ke-2. Ini penting bagi pembaca Yahudi di zaman Matius,
karena mereka menantikan Mesias yang akan menggenapi semua janji Tuhan. Hal yang menarik dalam daftar silsilah ini adalah penyebutan 4 wanita yang memiliki latar belakang yang unik dan tidak biasa dalam silsilah Yahudi, yaitu Tamar, Rahab, Rut, dan Batsyeba. Tamar dan Rahab dikenal dengan latar belakang yang kompleks. Tamar bertindak sebagai perempuan sundal demi mendapatkan keturunan dari Yehuda. Hal ini terdapat dari Kitab Kejadian pasal 38. Sedangkan Rahab adalah seorang wanita penghibur yang menyelamatkan mata-mata Israel. Hal ini terdapat dari Kitab Yosua pasalnya yang kedua dan keenam. Batsyeba terlibat dalam perjinahan dengan Raja Daud, dan Rut adalah seorang asing dari Moab. Meskipun memiliki latar belakang yang tidak ideal di mata masyarakat, Tuhan tetap memakai mereka dalam rencana keselamatannya. Sahabat Alkitab, pada hari ini kita kembali diingatkan bahwa Allah dapat bekerja melalui siapa saja, bahkan melalui orang-orang yang memiliki latar belakang kurang baik dan dipandang rendah oleh masyarakat. Allah melihat hati dan memperhitungkan iman dalam diri mereka. Rahab dan Rut, meskipun bukan keturunan Israel, tetap menunjukkan iman yang luar biasa kepada Allah. Allah memandang orang-orang yang seringkali dianggap tidak layak dengan kasih dan tanpa prasangka, bahkan melibatkan mereka dalam karya keselamatannya. Bukankah ini sebuah kabar yang indah sekaligus teguran bagi kita yang terkadang terjebak untuk mudah menghakimi orang lain berdasarkan latar belakang atau masa lalunya? Setiap orang berdosa memiliki masa depan, sebagaimana orang suci memiliki masa lalu. Allah dapat mengubah kehidupan setiap orang yang mau berkomitmen dalam iman, yang berjalan di dalam kasih dan kebenarannya. Selain itu, melalui silsilah Tuhan Yesus, kita juga belajar bahwa Allah selalu menepati janjinya. Mesias yang dijanjikan itu pun pada akhirnya datang dan menyelamatkan dunia. Maka, yang perlu kita lakukan adalah tetap berpegang teguh pada kasih dan penyertaan Tuhan untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas karya-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Engkau memanggil kami umat-Mu untuk menjadi saluran kasih dan terang di dunia ini. Bimbinglah hati dan langkah kami agar setia dalam melaksanakan kehendak-Mu. Kiranya melalui karya kecil kami, nama-Mu dimuliakan dan kasih-Mu dirasakan oleh sesama. Jadikan kami alat-Mu yang setia ya Tuhan, demi kemuliaan nama-Mu. Amin.